ويغفر لهم ويعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام قطب الإرشاد وغوث البلاد العباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدار آمين. واعلم أن المسارعة إلى الخيرات والمحافظة على العبادات والمداومة على الطاعات دأب الأنبياء والأولياء في بداياتهم ونهاياتهم لأنهم أعرفوا الخلق بالله فلا جرم كانوا أعبدهم وأطوعهم وأخشاهم له عز وجل. Ketahuilah bahwasanya bersegera, tidak menunda-nunda di dalam berbuat kebaikan, wal muhafadzah 'alal ibadat, dan memelihara istiqamah dalam ibadah, wal mudawamah 'ala ta'at, serta berterus-terusan di dalam ketaatan adalah kebiasaan para nabi, kebiasaan para wali-wali, baik itu di permulaan mereka, yaitu di awal-awal mereka, wa nihayatihim, ataupun di penghujung umur mereka. Artinya bersegera di dalam kebaikan ya, itu bukan hanya dikerjakan di awal-awal. Jadi kalau sudah dia merasakan manis, nyampe ke derajat wali, disebut orang soleh, maka enggak bersegera lagi, tidak. Sama seperti seorang santri. Hendaknya santri itu tetap dia di waktu masih belajar sungguh-sungguh dia. Tiap hari ada baca kitabnya, tiap hari ada menghafalnya. Terus apa kemudian jadi ustadz nggak belajar lagi? Salah. Namanya orang nyari ilmu tidak ada batas. Karena itulah sering diantara wasiat guru-guru kita, khususnya Abu Yasir Muhammad Maliki, Abu Hasan Baharun, itu beliau sering memberitahu kita bahwasanya kita ini harus merasa murid terus, harus merasa santri terus. Kalau sudah merasa ustadz, maka nggak belajar lagi dia. Oh sudah, belum, bukan waktunya lagi belajar, sudah waktunya sudah ngajar aja. Nah, karena seseorang kalau memang lillah ta'ala, karena Allah, maka dia akan istiqomah. Hanya saja ketika dia sudah lulus, sudah dianggap mampu ngajar, kegiatannya bertambah. Bukan yang sebelumnya dia belajar, akhirnya dibuang belajarnya jadi ngajar, tidak.
Yang seperti ini dia salah memahami arti istiqomah. Karena seseorang itu walaupun dia di dalam kenaikan derajat, tetap dia nggak boleh meninggalkan apa yang bikin dia nyampe derajat itu. Al-Imam Junaid bin Muhammad, seorang pimpinan daripada ahli sufi di masanya, beliau itu sudah jadi wali besar, pegangannya tasbih masuk. Seorang tanya pada beliau, ya Syekh, seperti Anda kok masih megang tasbih? Artinya sudah dzikir Anda ini dzikir hati sudah dzikir hati, sudah nyampe ke level nggak pakai tasbih lagi. Apa kata beliau? Syai'un wasalna bihi ila Allah fala natrukuh. Ini adalah sesuatu yang kami bisa sampai kepada Allah dengan dzikir ini, maka kami nggak meninggalkannya. Artinya jangan, oh ini sudah lain level lah, ini dulu dah. Karena itulah di dalam seseorang itu beramal soleh ini nggak ada istilahnya, oh itu dulu sekarang beda anda. Karena istiqomah itu yang menjadikan dia naik derajat. Jika dia tinggalkan istiqomah tersebut, maka selesailah dia di dalam amalnya. Itulah disebutkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab yang maknanya hampir. Kata beliau, barang siapa yang mengatakan dirinya alim, maka dia jahil. Yang merasa dirinya sudah alim, maka dia jahil. Dia nggak ngerti, karena nggak ada seseorang itu yang merasa alim. Bagaimana bisa merasa alim sementara Allah berfirman, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Dapat ilmu sedikit itu kalau mempelajari semuanya. Bagaimana kalau dia hanya belajar 10%? Ya, 10% atau 1/10-nya itu sudah masih dianggap mungkin dia merasa alim, padahal bukan. Sehingga disebutkan oleh seseorang, kul liman idda'a fil ilmi manzilatan. Katakanlah kepada seseorang yang ngaku-ngaku dia punya derajat dalam ilmu. Artinya dia sudah sampai kepada derajat orang alimkah apakah. Katakan kepada dia, apa yang dikatakan? Arafta syai'an wa ghabat ankal asya'u. Arafta syai'an wa ghabat ankal asya'u. Engkau hanya tahu satu, tapi yang enggak engkau tahu lebih banyak. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, setiap aku bertambah ilmu, maka bertambah aku merasa bodoh. Tambah bertambah ilmuku, aku merasa bertambah bodoh. Kenapa? Karena masih banyak yang belum aku ketahui. Dari sinilah Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, manhuman la yashba'an. Ada dua orang golongan manusia yang nggak mungkin kenyang, rakus terus. Pertama, tolibu dunia, pencari duniawi, nggak ada merasa kenyang, Pak. Nggak ada orang ahli dunia terus merasa wis cukup, nggak ada. Karena sudah Allah Ta'ala firman dalam hadis qudsi, seumpama bagi seorang manusia itu satu lembah isi emas, dia masih mengharap dua lembah. Kalau dia punya dua lembah emas semua, masih pengen nomor 3, pengen 3 lembah, dan tidak membuat dia puas kecuali mulut yang taruh di mulutnya. Artinya mati, selesai, baru dia puas. Itu sifat manusia, pencari dunia seperti itu. Yang kedua, pencari ilmu. Orang yang nyari ilmu benar-benar, maka dia tidak akan merasa puas. Beda kalau nyari kertas namanya ijazah, lain ya. Nyari ijazah maka belajarnya untuk ijazah, dapat ya sudah, ditinggal itu, belajar nggak dapat lagi. Kadang-kadang ada yang belajar karena ujian. Sehingga kalau kita perhatikan, banyak dari kita itu belajar dari SD SMP itu, contoh bahasa Indonesia ya, matematika, apalagi biografi, fisika, itu belajar semua kita, bahkan sampai 9 tahun. Tapi mengapa kok menguap ilmunya ini? Gak ada lagi. Karena niat di awal belajar untuk ujian, belajar untuk naik kelas.
Dia bukan nyari ilmu, dia nyari naik kelas. Dia nyari ijazah. Dia nyari nilai. Ya dia itu dapat sudah. Tapi ilmunya menguap. Kenapa? Karena niat dia salah. Makanya kalau kita mikir Indonesianya harusnya pinter-pinter loh. Belajarnya loh, bukan 9 tahun lagi, 12 tahun. Itu yang nggak kuliah. Kalau kuliah berapa tahun lagi? Tapi kok gini-gini aja. Ujung-ujungnya ya ke sawit juga. Ujungnya ya ke tukang juga. Jaga konter juga. Nah, terus ilmu yang banyak itu untuk apa? Kalau kita pikir ya, apakah buang-buang umur gitu ini belajar segitu lamanya, tapi nggak ada hasilnya? Buang-buang umur ngarannya. Coba dia belajar agama mungkin jadi ustadz sudah. Kenapa? Satu, niat dia nggak pas. Niat dia cari nilai, ada yang cari ijazah, bahkan ada yang belajar untuk apa? Nyari kerja. Ya kerja aja dapatnya, ilmunya nggak ada. Dia nyari kerja. Ya, untuk sekolah nggak dikerjain orang. Untuk sekolah nggak dikerjain. Di sini penting, bagaimana niat itu berpengaruh. Nah, orang-orang soleh, mereka ini tetap di dalam istiqomah, di dalam mereka ini bersegera di dalam beramal soleh. Kenapa? Karena mereka mengerti bahwasanya modal terbesar yang Allah berikan kepada mereka adalah umur. Umur ini modal besar. Anda pakai, nggak Anda pakai, pasti habis. Pasti habis. Beda kalau nggak ada pakai masih awet, kayak duit nggak dipakai awet. Ini enggak, umur ini nggak dipakai atau dipakai pasti habis. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan innama antal ayyam, engkau itu wahai manusia adalah gabungan hari-hari. Ya, ribuan hari digabung itulah engkau. Kullama naqasa yaumun, setiap berlalu satu hari berkurang dari engkau satu hari. Berkurang dari engkau. Sehingga orang yang memperingati ulang tahun itu bukan berarti umur bertambah, itu umur berkurang. Karena umur kita itu sudah ditentukan oleh Allah. Semenjak kita umur 4 bulan di perut, sudah ditentukan fulan umurnya sekian, ya, ajalnya tanggal sekian, jam sekian, tahun sekian, sudah dipastikan. Sehingga Allah berfirman wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah tidak akan mengakhirkan suatu jiwa kalau sudah datang ajalnya. Pasti sudah. Nafas kita ini sudah ada hitungannya, Pak. Nah, kalau sudah ngerti itu, dipakai nggak dipakai, pasti habis. Orang yang nggak memakai umurnya untuk ketaatan itu nyesel nanti. Saking nyeselnya itu kalau seumpama bisa mati di akhirat nanti, dia akan mati karena nyesel. Tapi nggak ada kematian lagi setelah wafat. Ini bagi yang melihat umurnya itu kosong, nggak ada amal soleh. Bagaimana dengan yang melihat umurnya ada maksiatnya? Dalam satu hari itu ada maksiatnya, kayak apa enggak? Kejang-kejang dia. Tapi itulah tidak bisa sadar kecuali orang-orang yang diberi taufik oleh Allah. Carilah cara sadar itu, cari. Itu yang Allah sebutkan dalam yang Nabi sebutkan dalam hadisnya, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat. Sesungguhnya Allah di dalam hari-hari kalian itu Allah memiliki pemberian-pemberian, karunia-karunia besar. Ala fata'arradu laha, hadanglah itu pemberian. Jangan dibiarkan lewat percuma, jangan. Di antara bentuk pemberian itu apa? Kesadaran kita akan umur. Sadar umur ini pasti berkurang sampai waktunya nanti akan habis. Harus sadar kita. Sampai kapan Ustaz? Tergantung yang Allah tentukan. Ada yang masih muda, bahkan ada yang masih belum balik, ada yang sudah rencana pengen nikah, nggak nikah juga karena meninggal awal. Ada yang sudah mau bangun sesuatu, belum nyampe selesai sudah wafat. Banyak. Ada yang menunggu masa tua, belum masa tua sudah wafat duluan. Ini semua menunjukkan ajal itu Allah yang ngatur, bukan kita. Ya, ajal itu Allah yang mengatur, bukan kita. Bahkan orang yang bunuh diri pun
yang bunuh diri itu ajalnya bukan karena di tangan dia, Allah yang menentukan. Berapa banyak orang minum baygon nggak mati-mati. Bahkan ada orang sakit parah yang nungguin mati, yang nungguin meninggal, yang ditungguin nggak meninggal. Banyak kasusnya. Menunjukkan apa? Menunjukkan kebanyakan kematian itu tanpa sebab. Ya. Sehingga persiapan kita untuk kematian itu harus ada. Dari sinilah mengapa para nabi, para wali itu mereka setiap waktu tidak pernah kosong daripada ibadah. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir itu beliau disebutkan satu hari itu membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 25.000 kali. Terus membaca sholawat 25.000 kali. Hatam Quran satu hari satu kali. Baca istighfar 25.000 kali. Itu pun beliau di akhir umur mengatakan, ya Rabbi ma makna amal. Ya Allah, kami ini nggak punya amal apa-apa. Wa kasbuna kulluh zalan, semua ibadah kami itu ada aja cacatnya. Sehingga mereka tidak berpegangan dengan amal. Mereka berpegangan dengan fadlullah, karunia Allah. Dan itulah ulama mengatakan termasuk anugerah Allah itu kepada kita, ya, Allah memasukkan kita ke surga dengan rahmatnya, dengan kurnianya, bukan dengan amal kita, Pak. Kalau dengan amal kita, maka kita beramal berapa tahun? 70 tahun, ya sudah, di surga 70 tahun, itu keluar. Enggak sumpuk sampai. Kalau memang kita masuk karena amal, ya, maka Allah tanya, engkau amal berapa tahun? Belum maksiatnya ini masih. Amalnya 60 tahun, ya sudah masukkan ke surga. 60 tahun keluar, selesai sudah. Engkau masuk karena amal masalahnya. Tapi tidak, Allah memasukkan kita ke surga dengan kurnia Allah. Karena itulah selamanya kita di sana. Semoga kita semua menjadi ahli surganya. Kemudian dikatakan di sini, li'annahum a'raful khalq. Kenapa mereka demikian? Karena mereka ini orang yang paling ngerti kepada Allah. Para nabi itu orang-orang yang paling ma'rifat pada Allah. Yang mana termasuk sifat Allah adalah mencabut nyawa kapanpun Allah kehendaki. Bahkan bukan cuma nyawa, mengambil kesempatan kapanpun Allah kehendaki. Kadang ada orang nunda sih, besok bisa. Diambil kesehatannya, selesai. Nggak bisa lagi. Sudah baca Quran sih, nanti. Dibuat dia rabun, nggak baca Quran lagi. Pengajian sih, nanti aja, Ustaz masih muda, nunggu tua aja. Dibuat dia nggak bisa apa-apa. Kapan bisa pengajian? Ini loh, kalau sudah orang yang kenal Allah itu ndak nunggu sih. Ketika berkendak ndak ngasih sinyal dulu, ndak. Enak kalau kasih sinyal dulu, Pak. Ini nggak ada sinyal dulu, langsung. Hari ini kaya, besok bangkrut bisa. Kun fayakun. Allah sudah berkehendak, kun fayakun, langsung jadi. Nah, itulah yang ditakuti oleh para orang-orang soleh. Sehingga mereka ini nggak pernah nunda amal. Bisa jadi habis malam ini kayak apa nggak tahu. Banyak orang, saya punya rencana bulan depan, kok berani sampai rencana bulan depan? Besok aja belum tentu hidup. Kok berani-beraninya punya rencana bulan depan? Kayak memastikan besok pasti hidup. Itu pikiran orang soleh di situ. Dan itulah orang-orang soleh itu cita-citanya duniawinya hampir nggak ada. Hampir mereka ini nggak punya cita-cita duniawi. Semua urusan dirinya, istrinya, anaknya dipasrahkan kepada Allah. Yang penting saya sekarang, kewajiban saya ngasih nafkah untuk hari ini. Besok, ya besok urusannya. Sebagaimana Allah tidak nuntut kita untuk ibadah besok, karena kita nggak tahu besok hidup apa enggak. Maka jangan nuntut rezeki untuk esok. Yang sekarang. Jangan kita khawatir besok kayak apa. Besok belum tentu hidup. Kalau besok hidup, rezeki Allah ada juga besok. Al-Habib Ali Habsyi mengatakan likulli yaumin laka nasibun ma'lum
fala takun bihi ya balidu mahmum. Setiap hari kamu itu sudah dijatah oleh Allah rezekinya, maka janganlah dengan sebab rizki engkau sumpek. Jangan sesuatu yang sudah dijamin Anda sumpekin, gak usah ya. Nah kemudian fala jarma kanu a'badahum, karena itulah nggak mustahil mereka ini yang paling ahli ibadah di antara semua makhluk Allah. Mereka ini yang paling taat daripada semua makhluk Allah. Kenapa? Lebih ngerti Allah. Dan mereka yang paling takut kepada Allah. Sehingga disebutkan bahwasanya ciri-ciri ilmu itu rasa takut. Seseorang itu dianggap fulan berilmu kalau fulan ini rasa takutnya kepada Allah besar. Sehingga dalam hal ini Al-Quran mensifati orang-orang berilmu itu dengan rasa takut. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya ulama lah dari hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah. Artinya apa? Semakin dia kenal Allah, semakin besar rasa takutnya. Karena itulah ciri-ciri orang alim itu rasa takut. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir Ba'alawi mengatakan, al-ilmul khasyah kulluh yu'raf bidaka ahluh. Ilmu itu semuanya menyebabkan rasa takut. Ilmu agama itu semuanya menyebabkan rasa takut. Kalau ada seorang belajar lama di pondok, hadir pengajian terus, kok malah nggak berubah, tetap aja melanggar, berarti ilmu dia nggak manfaat. Lulus pondok tetap aja modelnya kayak, bahkan lebih parah dari yang nggak pernah mondok, berarti nggak manfaat. Naudzubillah. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Dalam doanya Nabi bersabda, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang nggak manfaat. Kenapa? Karena ciri-ciri ilmu manfaat, yang pemilik ilmu itu tambah takut. Sampai kapan Ustaz? Sampai wafat. Itu yang menjadikan dia itu khawatir ya. Sehingga dalam hal ini rasa takut kepada Allah itu bukan malah jauh. Rasa takut itu bikin dia mendekat. Dia banyak beribadah, paling menjauhi kemaksiatan, paling menjauhi ya. Dia banyak zikir pada Allah, banyak baca Quran, semakin baik akhlaknya. Kenapa? Rasa takut yang menyebabkan dia seperti itu. Rasa takut yang bikin dia demikian. Kalau rasa takut kepada makhluk, Anda lari darinya. Tapi kalau takut kepada Al-Khaliq, Anda mendekat kepadanya. Fa inna iqbalal 'abd 'ala rabbih wa ibadatuhu ala qadri mahabbatihlah. Sesungguhnya, kata beliau, fokusnya seorang hamba kepada Tuhannya dan ibadahnya seorang hamba kepada Allah itu menurut kadar cinta dia kepada Allah. Ini sekarang beliau giring kita naik ke level rasa takut itu. Orang kalau ibadah pada Allah karena takut ya, ini bagus, tapi naikkan sampai ke cinta. Kalau ibadah kepada Allah karena cinta, nah ini yang bagus. Kenapa demikian? Karena kalau cinta itu dipastikan ikhlasnya. Kenapa Anda ibadah? Karena saya takut neraka, Ustaz. Kalau nggak ada neraka, ya nggak ibadah lagi. Arti ibadahnya dibilang ikhlas, ya ada ikhlasnya, cuman ikhlas paling rendah. Ikhlasnya tingkat rendah. Kenapa saya main ibadah? Ya karena pengen surga, Ustaz. Kalau surga nggak ada, ya mikir-mikir lah, capek-capek juga ngapain dikejar. Tapi kalau karena cinta, ya, maka dia walaupun nggak dapat pahala nggak apa-apa. Karena saya ini cinta. Ya. Orang yang cinta itu rela berpanas-panas. Ya. Lihat seorang ayah
Dia rela untuk begadang ketika anaknya sakit. Bahkan dia rela yang sakit itu dia, bukan anaknya. Kenapa? Cinta. Karena cinta. Ya. Seorang suami yang dia ini bekerja siang malam untuk nafkahi anak istri. Apa penyebabnya? Cinta. Nah, cinta itu yang menjadikan seseorang itu gak mengharap imbalan dari yang dia cintai. Dia gak ada imbalan. Wis, yang penting dianggap saja aku sebagai hambanya. Senang sudah. Walaupun gak dapat surga gak apa-apa. Nah, yang seperti inilah level tertinggi dari seorang hamba. Ya. Ibadah karena cinta. Wal mahabbah tabi'atun lil ma'rifah. Dan rasa cinta itu ngikutin ma'rifat. Orang kalau kenal Allah pasti cinta. Karena itulah dikatakan, kenapa para nabi itu sangat cepat berbuat taat, istilahnya bersegera istiqomah. Karena paling ngertinya kepada Allah mereka. Yang paling ma'rifat kepada Allah adalah mereka. Nah, ma'rifat itu yang bikin mereka ini tambah cinta. Sehingga disebutkan di antara doa orang-orang soleh, disebutkan, ya Allah bidarrah min mahabbatillah afna biha an kulli ma siwallah. Ya Allah bidarrah min mahabbatillah afna biha an kulli ma siwallah. Ya Allah, aku minta satu atom aja dari cinta Engkau. Seatom aja. Atom ini kecil betul, nggak kelihatan. Seatom aja dari cinta Engkau. Afna biha an kulli ma siwallah. Kalau sudah aku dapat itu, aku akan fana dari seluruh makhluk. Anggap nggak ada semua ini, yang ada cuma Allah aja. Itu kalau satu darah. Ya. Sehingga mencintai Allah disebutkan dalam hadis, idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberi ujian hamba itu. Jika diuji, kenapa? Karena untuk uji dia cinta enggak? Ada pernah suatu kali Imam Abu Yazid Al-Bustami, itu murid-muridnya, para pencintanya itu mendekat kemana-mana diikuti. Ya, beliau ngambil kerikil dilempari satu-satu muridnya. Loh, Syekh kenapa ngelempari? Banyak yang keluar, banyak yang kabur karena beliau ngelempari. Kata beliau, kalau kalian cinta aku, nggak mungkin kalian kabur dariku. Kalau kalian cinta aku, nggak mungkin kalian lari dariku. Baru kena kerikilnya sudah lari semua. Nah, dari sini diambil. Kadang ada orang kena ujian langsung loyo istiqomahnya. Ya, kena PHK langsung nggak hadir pengajian lagi. Kenapa? Karena tadi Allah pengen nguji, ini cinta bener nggak? Nah, sebab kalau mau tahu murninya cinta seseorang, uji dia. Ya, kadang-kadang seseorang itu ngetok pintu si doi, lama nggak dibuka, sampai 2 jam 3 jam nggak dibuka. Untuk ngetes ini bener nggak cintanya. Kalau dia nggak cinta, pulang dia. Kalau dia gak cinta, pulang dia. Ditunggu sampai 3 jam 4 jam, dibuka masih ada, berarti cinta. Allah ngetes juga, Allah nguji juga. Sehingga orang yang dicintai oleh Allah ini beruntung. Tapi tadi harus siap ujian. Ya. Ujian ini bisa disakit. Sakit pun bisa jadi bukan di dia, di keluarga. Ujian juga itu. Bahkan banyak orang tua itu kadang-kadang, saya aja yang sakit, jangan keluarga. Saya aja, saking cintanya. Ujian untuk anak, untuk istri itu lebih berat bagi dia daripada dia sendiri. Kenapa? Karena tadi ada kalanya dia sanggup menahan ujian, tapi dia nggak sanggup orang dia dicintai diuji. Dia sanggup menerima ujian, tapi dia nggak sanggup kalau orang yang dia cintai diuji. Nah, kadang-kadang ujian di situ Allah kasih untuk melihat bagaimana hati dia. Masih istiqomah kah? Kadang-kadang hamba yang nggak kuat, dia ngeluh. Ya Rob, kenapa kok
besar betul ujian. Ini nggak baik juga. Atau naudzubillah dia akhirnya suudzon pada Allah. Suudzon, berprasangka buruk pada Allah. Gagal dia. Hati-hati. Sehingga dalam hal ini harus kita kuat di dalam istiqomah, ya. Nah, kemudian fakullama kana al-'abd a'raf billah kana asyaddu hubban lah wa aktsaru ibadah. Karena itulah setiap kali seorang hamba itu lebih mengenal Allah, maka dia pasti lebih cinta kepada Allah. Kalau sudah lebih cinta kepada Allah, dipastikan lebih banyak ibadah dia kepada Allah. Jadi bohong kalau ada orang, oh saya sudah makrifat, cuman nggak sholat, makrifat bohongan. Kalau ada makrifat pasti cinta, cinta pasti ibadah. Ini bilang makrifat nggak sholat, ngerokok waktu maghrib di depan rumah, waktu Jumatan malah ke sawah. Ini nggak beres seperti ini. Dibilang, oh saya sudah makrifat apa? Ini makrifat jin ya. Ini makrifat syaitaniyah. Ya, ada orang-orang yang ketipu itu ada, Pak. Orang ketipu itu ada. Pernah seseorang itu di daerah mana? Dia ini diajak jin. Diajak ke sebuah istana jin. Ada semuanya. Duduk di situ lama sudah. Berhari-hari, dia anggap sudah berbulan-bulan berapa hari. Tahu-tahu di mana dia? Tong sampah. Di samping sekelilingnya sampah. Itu dia, istananya di situ. Dibuat pandangannya kayak istana padahal hanya tong sampah. Istilahnya itu banyak sekitar sampah itu. Nah, ini orang ketipu sama. Ada kalanya orang itu tertipu dengan ma'rifat. Ya. Kenapa? Bisa jadi salah guru. Gurunya model gitu juga, sehingga dia merasa, oh saya tadi malam mimpi ketemu bukan fulan, mimpi ketemu Yai fulan, nyuruh saya wis nak ndak usah puasa Ramadan, wiritan aja, itu yang saya ambil. Ini salah, Pak. Ndak ada seorang wali nyuruh nggak sholat itu nggak ada. Ya, Syekhul Jilani beliau itu pernah bercerita di dalam manakibnya, ketika beliau itu tengah-tengah dalam keadaan istighfar di waktu tahajud, itu ada cahaya besar di langit, cahaya yang cemerlang sampai full, satu langit itu penuh dengan cahaya, sambil ada suara yang nggak ada orangnya, nggak ada bentuknya. Wahai Abdul Qadir, sesungguhnya aku adalah Tuhan dan aku gugurkan seluruh kewajiban atas engkau. Itu langsung beliau mengatakan, pergi wahai yang terlaknat. Nggak ada istilahnya Tuhan menggugurkan kewajiban. Nabi kita Muhammad sampai beliau tuh nggak bisa berdiri tetap sholat. Bahkan disebutkan di akhir-akhir hari beliau itu jadi imam, itu dipapah. Yang sahabat sini, sahabat Abdullah bin Abbas, yang sini Fadl bin Abbas, dipapa. Bahkan Nabi itu harusnya boleh duduk, tapi beliau ingin maksa diri berdiri. Itu apa? Ngajari umatnya, jangan cengeng urusan ibadah, jangan manja, jangan dikit-dikit najis baju nggak sholat. Oh masih rapat Ustaz, nanti aja dikodok, haram. Ini namanya meremehkan. Nabi ngajari umatnya, jangan ngeremehkan sholat. Nah, yang seperti ini Nabi yang paling berhak untuk mendapatkan kenikmatan dari Allah, itu aja nggak ada istilahnya meninggalkan sholat. Tahu-tahu ini ada ngaku Tuhan nyuruh Syekh Jalil ini untuk nggak sholat lagi. Nah, ini iblis, jadi ini iblis ini. Langsung redup, cahayanya langsung hilang. Sehingga iblis mengatakan, ya Abdul Qadir, dengan cara ini 70 orang yang sudah nyampe level soleh jadi sesat gara-gara ini. Tapi engkau selamat, kata iblis. Orang soleh bisa sesat? Bisa, kalau dia kurang ilmu agama. Yang sering saya bilang, sering zikir bagus, sering sholawatan bagus, sering istighfar bagus, tapi kalau nggak berilmu hati-hati.
banyak sesatnya. Kenapa? Nggak bisa orang itu lurus menuju Allah kalau nggak ada syariat, itu nggak bisa. Harus dia belajar ilmu Nabi Muhammad kalau mau selamat. Kadang orang soleh ibadah terus bisa sesat kalau ilmu nggak ada. Jadi ilmu ini penting. Kenapa? Karena dengan itu dia bisa berpegang teguh sampai menuju Allah Ta'ala. Ya. Dan banyak, ya, banyak kasus-kasus di zaman dulu, zaman sekarang, yang orang itu hanya bertumpuan yang penting sholat banyak, yang penting istighfar, yang penting baca Quran. Oh, tidak bisa. Tanpa ilmu, tidak bisa. Harus ada ilmunya. Karena itulah nggak boleh orang berhenti belajar. Ketika Nabi bersabda, utlubul ilma minal mahad ilal lahad. Carilah ilmu agama semenjak engkau di buayan ibumu sampai masuk liang lahat. Ya. Imam Abu Hanifah ketika ditanya, wahai Imam, sumpama engkau hari ini meninggal, amal apa yang paling engkau ingin dikerjakan sebelum meninggal? Kata beliau apa? Nuntut ilmu. Bukan sholat, bukan tidak, nuntut ilmu. Nah, adzan dulu. Adzan nggak sudah?
Fa in syaghalaka jam'uka lid-dunya. Beliau, jika engkau disibukkan dengan mengumpulkan dunia, ya, wattiba'uka lil hawa an ittikhadil awrad, dan engkau sibuk ngikutin keinginan nafsumu, ngikutin ambisimu, sehingga gak ada waktu untuk membaca aurad, membaca wirid-wirid yang diistiqomai, atau melazimi ibadah, gak bisa melazimi ibadah yang sunnah-sunnah, gak bisa. Fashtahid, kata beliau, maka bersungguh-sungguhlah, berusahalah, antaj'ala li rabbik sa'atan min awwali nahari, engkau khususkan waktu untuk Tuhanmu sesaat di awal pagi, itu habis subuh sampai terbit matahari. Usahakan waktu itu khususkan untuk Allah. Wasa'atan min akhirih, dan sesaat di akhir hari. Kapan itu? Yaitu habis asar sampai maghrib. Kalau nggak bisa full, ya setengah jam sebelum maghrib Anda gunakan khusus untuk Allah Ta'ala. Ya. Tashtagil fihima bitasbih wal istighfar, yang di waktu itu, di dua waktu itu engkau sibukkan dirimu dengan banyak tasbih, banyak istighfar, atau lainnya daripada berbagai macam ketaatan. Baca Quran kah, belajar kah, dengarkan ceramah kah, murotal kah, yang penting waktu itu khusus untuk Allah. Tapi subhanallah, rata-rata pencari dunia waktu itu malah ini satu waktu habis, bagus-bagusnya nyari ini repot, Pak. Jangan, ya. Disebutkan waktu antara habis subuh sampai terbit matahari itu waktu pelancar rezeki hissi. Gak kalah orang yang berangkat sebelum subuh sama yang gak berangkat, dia di rumah aja, dia fokuskan ibadah habis subuh sampai terbit matahari, gak kalah banyak dapatnya, sama, bahkan bisa jadi lebih berkah yang ini. Yang dia menghidupkan waktu habis subuh sampai terbit matahari, lebih berkah hartanya daripada yang dia berangkat sebelum subuh. Ya kalau banyak mungkin ya, tapi lebih berkah ini. Orang dulu itu kerjanya nggak banyak, Pak, tapi berkah. Ya, anak-anaknya semuanya itu sukses. Padahal kerjanya biasa. Untuk pengajian 5 waktu di masjid, biasa kerjanya. Cuman berkah. Apa penyebabnya? Dia tidak meninggalkan ketaatan pada Allah. Dia ngikutin ulama, bagaimana petuah mereka dalam kita menjalani hidup ini. Kenapa? Karena satu, orientasi itu yang menyebabkan Anda sibuk. Orientasi akhirat, sibuk di akhirat. Orientasi dunia, pasti sibuk dunia. Karena orientasi ini yang penting. Sehingga sering saya sampaikan, usahakan kita ini harus ada moto hidup, ya. Di dunia apa yang Anda cari, di dunia ini apa yang Anda cari, itu harus jadi moto hidup, ya. Sebab kalau nggak ada moto itu, Anda akan terombang-ambing. Ustaz, yang penting hidup ini makan, minum, kawin, tidur, meninggal. Apa bedanya dengan hewan? Hewan seperti itu, tapi masalahnya hewan jadi debu di akhirat. Kita kalau nggak surga, neraka. Ya, kalau kita nyanyiakan umur ini, khawatir Anda nyesel, khawatir menyesal nanti. Nauzubillah. Ya. Wa qad rawiya anil ta'ala, dan setelah diriwayatkan dari Allah Ta'ala hadis qudsi dalam riwayat Imam Suyuti dalam jami'nya, ya, disebutkan Allah Ta'ala berfirman, ibnu Adam, wahai manusia, ij'ali sa'atan min awwalina harik, jadikanlah untukku sesaat dari awal hari ini dan sesaat dari akhir hari ini. Akfika ma baina dzalik, niscaya aku cukupi engkau di antara keduanya. Aku cukupi engkau. Yang penting di awal hari engkau untukku, di akhir hari engkau untukku, sebelum maghrib aku cukupi engkau hari itu. Ini pegang nih, ya. Kita mungkin masih terombang-ambing. Ini pegang, sudah menjadi sesuatu prinsip syariat, sistem Allah tidak mungkin berubah. Sistem Allah
tidak mungkin berubah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan engkau tidak akan mendapati sunnatullah itu berubah, tidak mungkin. Pasti berjalan sesuai sistem Allah. Warada, insyaallah kita lanjutkan ya, kajian lanjutan daripada kitab ini untuk yang akan datang insyaallah. Sebagai paripurna majelis, ada yang mau bertanya, silahkan tanyakan. Ada? Oh iya. Waalaikumsalam. Sangat? Iya. Kemudian ada juga saya lihat keterangan dari orang yang meninggal kemudian hidup lagi hilang, tapi tidak ada diceritakan sama yang sudah meninggal kalau meninggalnya itu sakit. Dia hanya menjelaskan seperti orang tidur aja. Ini yang benar, ini yang keterangannya gimana? Iya. Karena ini sama-sama ini saya. Iya. Belajar. Iya. Waalaikumsalam. Dalam suatu hadis Nabi SAW pernah bersabda, innal bil maut la sakarat. Sungguh kematian itu memiliki sakarat. Sakarat itu kata kita sekarat. Bahasa Arab. Sakarat ini apa? Sakit yang bertubi-tubi. Itu sabda Nabi. Ya, sehingga dalam hal ini kita meyakini, ya, meyakini bahwasanya kematian itu ada rasa sakit yang sangat. Bahkan di antara doa Nabi itu, doa Nabi atau sahabat, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah untuk kami, ya, ringankan untuk kami ketika sakaratul maut. Dan ini untuk yang meninggal. Bagaimana yang mati suri Ustaz? Berarti belum wafat. Dia belum wafat. Roh keluar itu ada beberapa orang yang rohnya keluar. Bahkan tidur itu roh kecil keluar. Orang tidur itu roh kecil keluar, Pak. Dan itulah di dalam doa bangun tidur itu, alhamdulillah alladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Berarti apa? Waktu tidur wafat. Waktu tidur wafat. Cuman yang keluar roh kecil. Nah, roh kecil ini ada kalanya ditahan oleh Allah. Kalau ditahan sudah berarti ajalnya. Ada kalanya dilepas. Maka di antara doa Nabi itu, Allahumma in amsakta ruhi farhamha. Ya Allah, jika engkau tahan rohku ini waktu tidur, maka rahmatilah. Rahmatilah rohku ini. Artinya almarhum khalas. Wa in arsalta, tapi kalau engkau lepas sehingga balik lagi roh ini ke badanku, fahfadha, jagalah dia, kama hafita ibadaka sholihin, sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh. Artinya jaga dari maksiat, tetap jaga dari musibah-musibah. Nah, ada kalanya memang roh besarnya keluar, tapi jarang. Ya, di daerah kita itu pernah ada seseorang masih family. Dia ini waktu malam, ya, jam-jam 12 itu duduk di kursi aja. Pas jam 1 itu dicek nggak ada nafas sudah. Bahkan dipanggil orang itu detak jantung nggak ada.
Sudah orang-orang rame manggil orang-orang untuk mempersiapkan pemandian, dimandikan. 1 jam atau 2 jam setelahnya itu sadar, loh kenapa ini kok rame betul? Kaget semua orang. Kenapa kok rame ini? Loh, sampean tadi sudah nggak ada nyawanya. Tadi anak diundang, di belakang ada maulid. Di belakang rumah itu ada makomnya Guru Bangil. Di situ habaib semua. Cuma 2 yang bukan habib, Guru Bangil, Syekh Syarwani Abdan, sama Kiai Abdul Rahim, pendiri Pondok Salafiyah. Yang lainnya habaib semua. Yang paling besar itu, yang paling sepuh, Habib Muhammad bin Ja'far Al-Haddad. Tapi beliau, anak diundang di situ hadir maulid. Pas mahal qiyam ada yang kayak ada panggilan suruh balik, itu ramai orang itu. Ini terjadi dan kita lihat sendiri itu. Orang-orang semua bilang sudah selesai, ini sudah wafat karena nggak ada lagi. Tapi balik lagi. Nah, yang seperti memang nggak merasa sakit karena rohnya keluar. Rohnya keluar. Lah juga kasus rohnya dia diculik jin, ada. Dibawa jin rohnya dia. Orang mengira ini sudah wafat. Nah, ini belum wafat. Tapi roh dia diambil. Roh dia diambil. Sehingga merasakan sakit nggak ada. Karena belum meninggal memang. Ajalnya belum datang. Ketika dia sudah datang, pasti sakit. Cuman tadi, rasa sakit untuk orang yang soleh, ya, itu tidak terasa seperti orang lain. Kenapa? Karena dia melihat apa yang Allah siapkan untuk dia setelah wafat. Nggak terasa lagi sudah. Nggak terasa lagi. Kayak dicubit kekasih, nggak terasa, malah nambah lagi, tambah lagi cubit. Seperti itu. Kenapa? Karena lihat kenikmatan yang besar, sehingga nggak terasa sakitnya itu. Nah, itu perbedaannya di situ. Bahkan disebutkan oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, apakah orang yang terbunuh di jalan Allah itu merasakan sakit sakratul maut? Kata Nabi, cukuplah sabetan pedang itu untuk sakit mereka. Artinya nggak ada sakit lagi. Itu zaman dulu ya pedang. Mungkin sekarang bom lain itu sudah cukup. Jangan ditambahi sakit lagi. Nggak mungkin Allah mendobelkan sakit. Dia sudah sakit dengan bom, sakit dengan tusukan pisau, sakit dengan tombak, cukup. Artinya waktu sakit maut nggak ngerasa apa-apa, nggak ngerasa apa-apa. Itulah kita sering lihat di korban-korban Palestina. Ada yang senyum, ada yang ini. Ini aslinya sakit, kenapa senyum? Ya tadi sudah cukup sakitnya mereka dengan hal-hal yang menyebabkan mereka wafat itu karena tadi ya di jalan Allah itu menghilangkan rasa sakit sakaratul maut. Ya, itu di antara. Banyak lain. Waalaikumsalam. Sementara kita kalau bulan ini masih jadi pertikaian. Sementara kita tahu kita ada 2 orang muslim yang bertikai melakukan akan bersebutnya Rasulullah. Ini kan tidak baik. Kita gimana kita menyikapi kezaliman tersebut? Ya. Kalau kita punya power untuk mendamaikan, ya, Anda punya power untuk mendamaikan, punya kekuatan, maka kita pakai hadis Nabi, unsur akhaka dzaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu dalam keadaan dia berbuat dolim atau terdolimi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau madlum yang terdolimi kami akan tolong. Ya, apa yang mendolimi kita tolong? Kata beliau, amsikhu alla yadlim. Cegah dia, jangan sampai dia berbuat dolim. Itu namanya nolong saudara yang berbuat dolim. Nyegahnya ini kalau perlu kekuatan ya. Anda bisa negur dia,
Anda disegani oleh dia, ya. Anda punya kekuatan, power nih. Tapi kalau nggak ada, tidak ada, sehingga nggak ada kekuatan untuk itu, maka dalam hal ini pasrahkan saja. Selama kedolimannya itu tidak sampai kepada nyawa atau apa. Karena memang dalam hadis disebutkan, ya, man qatala man kutila duna mali fahuwa syahid. Orang yang terbunuh karena membela duitnya, hartanya mau diambil, dia bela, dia mati karena membela hartanya, syahid dia. Wa man kutila duna nafsi fahuwa syahid. Yang terbunuh karena membela nyawanya, maka syahid. Tapi tadi ya, membela. Kalau kelahi sampai wafat bukan syahid. Loh, bedanya apa Ustaz? Nah, bedanya Anda nggak ada niat untuk bunuh dia, tapi Anda membela diri. Membela diri beda ya dengan niat membunuh. Dan itulah disebutkan dalam suatu hadis, idal taqal muslimani bisayfaihima fal qatil wal maktul finnar. Kalau dua orang muslim bertemu sama-sama bawa pedang, bawa parang dari rumahnya, maka yang membunuh dan yang terbunuh neraka dua-duanya. Rasulullah sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh wajar masuk neraka, yang terbunuh kenapa dia masuk neraka juga? Innau harisun ala qatli sahibi. Dia dari rumah sudah niat pengen bunuh saudaranya, sudah bawa parang, dia sudah bawa parang pengen niat membunuh saudaranya. Dengan niat ini dia masuk neraka. Cuman apesnya dia terbunuh duluan, itu aja. Apesnya dia, tapi neraka juga. Beda kalau nggak ada niat membunuh, cuman dia mau nyerang. Nah, di sini boleh seseorang itu membela dirinya, bahkan sampai berakibat membunuh orang yang mau nyerang dia. Kalau dia terbunuh, dia syahid. Kalau yang membunuh tadi itu terbunuh, dia di neraka. Nah, itu. Nah, sehingga dalam hal ini sikap kita kalau memang kita nggak bisa, kita serahkan pada Allah. Ya. Karena memang kita yakini tidak ada kejadian di dunia ini kecuali sudah Allah atur. Sudah Allah atur. Ada fitnah gini, diemin aja. Diemin aja. Kenapa? Nanti itu akan berlalu. Akan berlalu sendiri. Justru inginnya mereka itu agar kita merespon. Kenapa ada orang mencaci saya? Dia pengen respon Anda. Kalau dia kita nyaci dia juga seneng, ya alhamdulillah, keluar nih buruknya. Buruknya keluar nih. Jangan. Kita tetap seperti gahru. Gahru itu tambah dibakar tambah wangi. Kayu gahru itu tambah dibakar tambah harum. Itu. Dia gak dibakar aja harum, lagi dibakar tambah harum. Artinya apa? Engkau ngejek saya tambah sabar. Silahkan. Ejek saya, tambah sabar, tambahi sabar, bukan nambah balas. Nah, tapi berat Pak, itu akhlak namanya. Akhlak, akhlak ini aslinya harus dipaksakan. Kalau sudah sering berakhlak baik, itu sudah menjadi watak nanti. Sudah jadi watak, dan itu bagus. Bukan lemah ya, tidak. Lemah itu jangan kalian, wah sampean lemah, masa dicaci diem aja. Lah. Nabi itu, sifat Nabi dalam kitab Diba disebutkan, in udiya ya'fu wa la yu'aqib. Nabi itu kalau diganggu memaafkan. Sebelum dia minta maaf, Nabi sudah maafkan duluan, tidak balas. Wa in khusima yasmut oleh jawab. Kalau beliau diejek, dicaci, beliau diam nggak jawab. Kenapa? Yang diganggu pribadi. Jadi kalau sudah ganggu syariat, nah nggak boleh diam. Yang diganggu syariat nggak boleh diem, harus kita menjawab, tapi dengan cara ilmiah, bukan ejek-ejekan, nggak pantas. Ini kok berilmu ejek-ejekan, nggak pantas. Jawabnya dengan ilmu. Masih nggak nurut, ya sudah, kita pakai adab. Apa itu? Wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang bodoh. Adab menghadapin orang nggak berilmu, berpaling. Artinya apa? Nggak usah digubris. Kalau Anda gubris,
Dia nggak paham juga masalah ilmiah gitu loh. Anda pakai ilmu nggak paham juga. Anda ngejek, dia tepuk tangan. Kenapa? Nah, terpancing juga. Jadi bukan sifat muslim seperti itu. Nah, itu. Jadi harus elegan ya. Jawab dengan elegan. Jangan kita menghinakan diri sampai kita ngomong kotor kayak dia. Oh, kita ada ilmu, tidak bisa. Akhlak itu mencegah saya untuk berucap seperti dia berucap. Itu pentingnya dalam hal tersebut. Dan serahkan pada Allah semua. Sebab kejadian ini bisa jadi Allah muji kita lewat fulan. Fulan dibuat lisannya itu lancar ngejek kita, tulisannya itu nyakitin hati. Itu memang Allah buat seperti itu untuk muji kita. Itu harus kita tahu. Karena tadi tidak ada sesuatu di dunia ini kecuali berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Bukan dengan kehendak kita. Semoga apa yang kita dapat bermanfaat untuk kita dan Allah jadikan kita orang-orang yang terus-menerus tambah baik setiap hari sampai ajal menjemput dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur, cukup amal untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhil algiya ulama nahda bil khair nufa kulla syar. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa akhir birridha minka al-uyun wa qadi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.